Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kajian kita sekali lagi dalam kondisi ini kita awali kembali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pilihkan suatu tema yang barangkali akan menjadi motivasi kita dalam menjalani aktivitas yang tentunya produktif, khususnya dalam masalah keilmuan dan keagamaan ini di tengah-tengah wabah yang seperti ini, yang konon Jawa Timur ini kan luar biasa. Termasuk Malang ini pertambahannya juga signifikan. Ya, bagaimana kita mensikapinya tentang situasi kondisi yang seperti ini? Maka yang pertama saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk merujuk kepada sains. Jangan bosan-bosannya untuk mendalami berdasarkan saintifik, pendekatan ilmiah ini. Ini yang pertama, menggali terus informasi mengenai perkembangan wabah ini, ya, dari waktu ke waktu, termasuk lokasinya, peristiwanya, dan lain sebagainya. Yang kemudian berikutnya ada biasanya kebijakan pemerintah terkait dengan teritorial ini yang punya memang otoritas mengatur itu. Kadang ada daerah yang diusulkan untuk di lockdown lokal, ya, dan lain sebagainya karena perkembangan itu. Ketika dari pihak kesehatan dan pemerintah menginformasikan dan mengambil kebijakan ini yang mungkin kita sebagai masyarakat tidak bisa berbuat banyak, berbuat apa-apa begitu ya, maka apa yang bisa kita lakukan? Ini kesempatan yang singkat ini, sementara makalah ini ada 8 lembar. Tidak mungkin saya berikan semuanya, maka akan saya agak singkat-singkat begitu ya. Tapi cukuplah untuk menjadi pengetahuan kita, yaitu apa? Targetnya mengubah ketakutan di masa pandemi seperti ini menjadi justru optimisme. Semuanya itu semata-mata karena petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Mari kita lihat di sini, karena merujuk kepada agama. Wabah itu ada sejak zaman dahulu, dan yang sangat terkenal bahkan dicabut dalam hadis Rasul, hadis Sahih ini adalah wabah yang disebut dengan istilah taun. Ya, taun, ada wabah-wabah di bawah, kelasnya di bawah itu banyak sekali sudah. Tapi taun ini kelihatannya menjadi barometernya, ya, puncaknya. Maka dari itu bagaimana tentang taun ini? Di dalam hadis Bukhari Muslim, nomornya saya sebutkan itu Rasul mengingatkan, jika kalian mendengar tentang taun di suatu tempat, maka janganlah mendatanginya. Ya, jangan mendatanginya. Saya tebalkan itu. Dan jika mewabah di suatu tempat, sementara kalian berada di situ, maka janganlah keluar karena hendak lari dari taun. Kenapa kita tidak boleh lari? Sementara banyak orang secara rasional itu menghindar dengan cara pindah, lari, menjauh, betul kan? Tapi Rasul kok mengingatkan jangan lari dari tempat wabah. Itu mesti ada sesuatu, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat berikutnya. Ini hadis ini saya minta dicatat baik-baik. Kalau bisa dipoto. Ya, ini nanti saya minta bisa di copy itu, di-sharekan. Ya. Rasulullah SAW mengingatkan, sesungguhnya taun adalah azab. Wabah itu azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan sesungguhnya Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Tidak seorang pun ketika mewabah taun lalu ia menetap di negerinya dengan sabar dan berharap pahala, sedang ia tahu bahwasanya tidak akan menimpa kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah, kecuali ia mendapatkan pahala mati syahid. Ini jawabannya di sini.
Jadi wabah ini dalam perspektif hadis Sahih Bukhari di nomor 3474 ini memberikan ya pemahaman kepada kita tentang wabah, khususnya di sini taun. Itu ada dua, ya. Yang satu, wabah itu dijadikan Allah sebagai azab untuk mengadab siapa saja yang dikehendaki. Yang kedua, wabah ini dijadikan rahmat bagi orang khusus mukmin. Nah, cara pandang kita mengikuti hadis ini, ya, ketentuan Allah melalui Rasulnya ini, ya. Jadi kira-kira azab itu diberikan kepada siapa? Pasti di dalam Al-Quran maupun hadis itu azab itu diberikan pada dua jenis orang ini. Pertama, orang yang tidak beriman. Orang tidak beriman itu jelas durhaka kepada Allah, ya, kedzalimannya, entah itu fasikin, munafikin, kafirin, ya, dan seterusnya lah, ya. Itu dipastikan orang yang tidak beriman itu diazab oleh Allah. Wala adzabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Azab akhiratnya justru lebih besar kalau mereka tahu nanti. Itu jelas di Qur'annya. Yang kedua, azab itu juga diberikan kepada orang mukmin yang suka berbuat dosa. Targetnya adalah la'allahum yatadarra'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Makanya namanya peringatan Allah. Peringatan Allah itu bisa melalui wabah, penyakit, musibah apapun, untuk sebagai peringatan agar kembali ke jalan yang benar. Itu selesai sudah. Azab sampai di sini selesai. Maka Bapak Ibu sekalian perhatikan siapa yang jadi korban semata-mata corona ini. Ya. Yang kedua, Allah jadikan wabah ini sebagai rahmat khusus untuk orang-orang yang beriman. Sekarang data yang muncul, kita bertanya, karena orang mukmin, ya, yang beriman ini, jika dia dipilih oleh Allah kena sampai mati, itu adalah pilihan yang luar biasa. Tidak semua orang mukmin itu dipilih oleh Allah karena nilainya syuhada. Maka sekarang lihat, berapa ulama yang mati semata-mata karena corona? Ada? Kiai, Gus, Ustadz, Mubalik, yang mereka semuanya ini getol berdakwah dan sebagainya. Terpilihkah mereka hari ini? Ada daftarnya? Kenapa tidak ada? Kenapa tidak ada? Itu artinya Allah belum menghendaki syuhada kepada mereka hanya karena corona. Mungkin Allah menghendaki syuhada dengan cara yang lain, melalui jihadnya, dengan hartanya, dengan jiwanya, ya, dan seterusnya, tidak karena wabah. Nah, ini harus kita pahami, ya, karena hidup ini kan sebagaimana yang di dalam Al-Quran dikatakan surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini adalah momentum hidup kita ini, momentum seleksi, ujian, siapa yang terbaik amalnya. Makanya Allah di dalam surat Al-Anbiya 35, nanti muncul di sini juga. Itu mengatakan apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa pasti mati. Tapi sebelum itu, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sebelum kematian kalian, kami pasti menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Nah, sisi yang lain nanti keburukan saya bahas di ayatnya, tidak sekarang ini. Saya masih ingin menjelaskan di Bapak Ibu sekalian tentang ini. Hadis inilah yang menginspirasi orang untuk mengubah cara pikir, mindsetnya, dan cara pandangnya tentang wabah ini. Ini adalah momentum Allah menyeleksi
hamba-hambanya siapa yang terbaik pantas dijadikan dia syuhada. Ya, siapa yang akan dipilih Allah jadi syuhada? Sudah ya, sampai sini dulu. Saya akan gabungkan dengan ayat nanti. Ini berikutnya itu hanya jenis-jenis saja ini. Ini nanti apa namanya? Taun itu seperti apa sih? Nah ini loh ya. Luka-luka yang muncul di tubuh dan lokasinya di siku, ketiak, tangan, jari-jari, seluruh badan disertai dengan bengkak dan sakit yang pedih. Luka-luka tersebut muncul bersama panas dan warnanya kehitaman di sekitar lokasi luka atau menghijau atau memerah keunguan yang kehitaman yang disertai dengan jantung yang berdebar bahkan muntah-muntah. Itulah taun. Di hadis Rasul yang lain, taun itu ya tidak akan masuk, ini yang C ya, tidak akan masuk Madinah. Seperti Dajjal tidak bisa masuk Mekah dan Madinah, taun tidak akan masuk Mekah dan Madinah. Nah sekarang Mekah dan Madinah kok kena wabah corona, itu artinya corona ini kelas wabahnya di bawah taun. Khusus taun itu mungkin wabah yang tertinggi barangkali. Allah jaga itu, jangan sampai menimpa orang Mekah dan Madinah. Tapi sekarang di sana mewabah, ya corona ini kena di sana, itu corona bukan taun. Berarti corona kelas wabahnya itu di bawah apa? Taun. Ini pengkritisan kita. Ya, ini hadisnya Bukhari Muslim Sahih. Di lorong-lorong kota Madinah, ya ada malaikat yang menjaga, yang tidak bisa dimasuki oleh taun dan juga dajjal. Berarti corona ini kelasnya masih di bawah taun, gitu ya. Ini sudah, saya lanjutkan. Ada di masyarakat itu, ini hadis doif ini, makanya ini saya minta di copy ya nanti ya kalau disebarkan. Hadis yang saya tampilkan ini hadis-hadis doif yang seringkali dirujuk terutama oleh ketakmiran. Karena mungkin ada ketakmiran yang takut kalau jamaahnya hilang, habis masjidnya jadi museum, maka dihimbau terus supaya tetap apa? Sholat, itu ya. Lah sholatnya ini dasarnya apa? Ini diantaranya yang dipakai. Saya tampilkan supaya kita tahu bahwa yang dipakai itu hadis doif. Ini yang pertama. Sesungguhnya jika Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid, yang memakmurkan masjid. Ini hadisnya doif. Ini ada catatan di sini ya, nanti bisa dibaca. Kemudian hadis kedua, apabila Allah menghendaki penyakit pada suatu kaum, maka Allah melihat ahli masjid lalu menjauhkan penyakit itu dari mereka. Nah ini rawinya sepanjang ini, catatannya ini kelemahannya, dilemahkan oleh Albani ya. Yang ketiga, saya lanjutkan terjemahnya saja. Allah Azza wa Jalla berfirman, ini berarti hadis qudsi ya, sesungguhnya aku bermaksud menurunkan azab kepada penduduk bumi, maka apabila aku melihat orang-orang yang meramaikan rumah-rumahku, artinya masjid-masjid itu, yang saling mencintai karena aku, dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sahur, maka aku jauhkan azab itu dari mereka. Ini juga hadis dhaif ya. Kemudian yang keempat, apabila penyakit diturunkan dari langit, maka dijauhkan dari orang-orang yang meramaikan masjid. Ya, ini yang seringkali dipakai oleh siapa saja ya, bukan hanya Masjid Muhammadiyah, masing-masing yang lain juga merujuk pada begini ini. Maka dari itu kita harus kritis. Ya, hadis ini dilemahkan oleh Albani. Nah, sekarang saya ajak masuk ke sini. Ini yang tadi saya ceritakan. Saya sekarang nggak masuk di hadis, tapi masuk di Qur'annya. Tadi hadisnya ya, hadis Bukhari nomor 3474 menjanjikan wabah ya, ini bernilai syuhada sebagai rahmat dari Allah untuk orang mukmin jika memenuhi syarat 3. Yang pertama sobiron, itu hadisnya tadi sobiron, masih ingat ya hadisnya
Ini saya putar lagi. Mana hadis? Ini sobiron ini. Kalau dia orang mukmin ini mampu sabar di tengah-tengah wabah ini. Yang kedua, muhtasiban. Kata-kata muhtasiban itu sering kita kenal dalam hadis-hadis yang lain, Bukhari, Muslim, atau tentang Ramadan. Man soma Ramadona, man koma Ramadona, man sholla lailatul qadri, ditutup dengan kata-kata imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ihtisaban. Nah ini ihtisaban itu masdar. Kalau ini menjadi ismul fa'il, muhtasiban, yaitu orang yang berharap balasan terbaik di sisi Allah dengan kesabarannya itu. Yang ketiga, aliman, ya'lam, aliman, paham betul-betul paham bahwa orang itu kena corona, kena wabah, itu adalah sudah menjadi kehendak Allah. Maka kalau orang punya tiga-tiganya ini mukmin, dia sabar, tetap iman takwa, tetap amal soleh dan sebagainya, kemudian dia muhtasiban, berharap balasan terbaik dengan kesabarannya itu, dan dia yakin kena itu ada semata-mata kehendak Allah. Maka kalau orang ini kena betul, mati, nilainya adalah syuhada. Maka dari itu wabah ini itu menjanjikan untuk orang mukmin. Ya, para jamaah sekalian, saya lanjutkan. Ini kaitannya dengan ayat tadi. Oke, saya lanjutkan dengan ayat ya. Lompat. Ini agak saya perpendek ini karena waktunya ya. Ini suratnya surat Al-Muluk. Siapa yang biasanya membaca surat Al-Muluk sebelum tidur, karena ini hadisnya memang sahih ya, Bukhari, Muslim, itu kalau mati malam itu dibebaskan dia dari ancaman adab kubur gitu ya. Jadi kalau ayat nomor 2 itu mesti paham itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini sampai di sini bahwa hidup ini adalah untuk seleksi, untuk ujian siapa yang terbaik amalnya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan Al-Anbiya. Kita ini sebelum mati pasti Allah itu akan menguji. Bentuk-bentuk ujian dalam Al-Quran itu banyak sekali. Ini hanya salah satu yang saya tampilkan karena konteksnya konteks apa? Wabah gitu loh ya. Yaitu kita pasti akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Maka Allah kalau ingin menjelaskan, kita anggap loh di kacamata kita loh ya, itu buruk. Di mata Allah belum tentu buruk loh ya, tapi di mata manusia atau hambanya pasti buruk ini. Mari kita lihat. Ini suratnya adalah surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ayat ini supaya dicatat baik-baik para jamaah sekalian. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Jadi 5 macam ini ya, ditakut-takuti oleh Allah. Ketakutan kita dengan wabah ini akhirnya. Gak mau silaturahim, gak mau jabat tangan, ya jamaah aja gak mau di masjid, ya apalagi apa? Sholat berdempetan, takut semuanya. Ketakutannya itu kepada wabah mengalahkan ketakutannya kepada Allah. Padahal Allah itu sudah mengingatkan, wala tahsauhum, kalau ada musuh kita dalam, ada orang kafir, kita ini ketakutannya kepada orang-orang kafir yang mungkin punya keunggulan senjata macam-macam, nggak boleh mengalahkan ketakutannya kepada Allah. Takut Allah itu takut apa? Takut murkanya, takut laknatnya, takut azabnya. Itu lebih ditakuti daripada semua yang lainnya. Nah, apakah ketakutan kita kepada wabah corona itu tidak wajar? Wajar. Manusia diberi fitrah ketakutan kok. Wong Rasulnya saya sudah mengingatkan kok di hadisnya itu. Kalian ini dari sokeh ini ya. Apa kalau kalian dengan wabah itu, orang kena wabah taun, larilah seperti kalian itu dikejar oleh siapa? Oleh harimau. Lari. Tapi ingat loh, lari loh ya, bukan lawan corona. Ingat loh kata-kata itu ya. Jadi menghadapi wabah bukan melawan
Tapi apa? Menghindar saja. Kenapa? Karena wabah itu agenda Allah untuk digelar, karena Allah punya tujuan ingin menyeleksi hamba-hambanya siapa yang terbaik amalnya. Jadi nggak ada makhluk satupun yang bisa menghalangi agenda Allah. Betul nggak? Yakin ya? Iya. Makanya hadis maupun Quran itu bukan melawan wabah, bukan melawan musibah, bukan. Hadis tadi coba, yang hadis Bukhari tadi, Allah mintakan bukan begini, lawan itu, basmi, eksploitasi, habisi corona. Seperti sekarang ini, pahamnya tentang apa? Lawan corona, lawan corona. Terminologi pemilihan kata ini karena pendekatannya semata-mata sains tanpa agama, terutama Islam. Ya, karena secara saintifik, ya, keilmuan ilmiah ini adalah virus. Ini virus buruk, mematikan, ini itu sebagainya, gitu ya. Maka orang menjadi ketakutan dengan virusnya itu luar biasa. Ya, sampai keluarga orang Islam yang sebagian keluarganya kena corona mati, padahal orang soleh, getun aku. Loh, di pandangan manusia, istri, suami misalnya getun karena pasangan hidupnya kena corona mati padahal mereka orang soleh, mestinya bersyukur kepada Allah karena suami atau istrinya mati karena corona dalam kesalehan. Itu sedang dipilih dia untuk menjadi syuhada. Jadi orang kena yang namanya wabah, selama dia bukan, mohon maaf ini ya, nanti kalau ada yang tersinggung gitu ya, selama dia mukmin itu sedang dirahmati Allah. Ini perspektif hadisnya. Tapi kalau dia bukan orang beriman kena wabah, berdasarkan hadis ini dia sedang diazab oleh Allah. Tapi kita jangan melukai orang. Berapa orang mati dari medis macam-macam. Kita hanya bertanya, berimankah mereka, mukminkah mereka? Kalau tidak mukmin, itu mereka mati diazab oleh Allah. Itu sebenarnya dibalik hadis ini. Allah tetap gelar. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau merasa gagal mencapai nilai tertinggi dari Ramadan kemarin ya, kembali ke fitrah suci. Karena inna wa yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Inna wa yuhibbul mutahhirin gitu ya. Allah mencintai orang yang suka membersihkan diri dari najis dan dosa-dosa. Kemudian la'allakum tatakun ya. Surat Al-Baqarahnya kita hafal itu 185 itu ya. Itu nilai-nilai apa? Nilai-nilai puasa Ramadan. Kalau kita merasa gagal, Bapak Ibu sekalian itu perlu nggak berdoa minta kepada Allah, ya Allah temukan aku kembali dengan Ramadan yang akan datang. Perlu nggak? Perlu ya. Penting nggak? Penting ya. Maka kita bisa berdoa paradoks dalam penilaian orang saintis tanpa agama ini. Kita doanya bisa disebut orang gila. Apa itu? Ya Allah, perpanjanglah wabah corona ini ya Allah, sampai diriku dan keluargaku terpilih yang terbaik di sisimu sebagai para syuhada ya Allah. Mesti orang lain yang mendengar doa kita ini mengatakan ini orang gila ini. Wong kita sedang melawan corona kok malah minta wabahnya diperpanjang. Karena perspektifnya berbeda. Kalau perspektif kita ini agama, menjanjikan wabah ini. Kalau perspektifnya itu hanya ilmu tanpa agama, sengsara. Makanya bahasanya hadisnya apa? Azab. Aduh, gara-gara semuanya. Gara-gara corona aku di PHK, gara-gara corona rezekiku itu jadi begini, merasa dimiskinkan. Aku kan sudah bilang, kalian tak takut-takuti, tak miskinkan, tak melaratkan, tak laparkan, tak matikan, dan gak bisa sampai makan buah-buahan. Nah, itu kan janji Allah itu. Ya, coba Anda lihat sekarang di sini kata-kata ini yang membongkar ya mindset, cara pikir dan cara pandang kita harus dilakukan perubahan ini. Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Ini apa? Wa basyiris
sabirin. Ini sampaikan ya Rasul bahwa ujianku 5 macam itu sebagai berita gembira untuk orang-orang beriman yang mampu sabar. Puncak kesabarannya ketika dia tertimpa oleh 5 itu, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ditimpa khauf, ketakutan, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ditimpa dilaparkan oleh Allah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dimiskinkan, dimelaratkan oleh Allah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dimatikan entah istri, suami, orang tua, anak, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kekurangan buah-buahan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subuh tadi saya masih membahas ini, ada jamaah yang mengatakan, Pak, karena pembahasannya adalah karunia Allah itu ada kadang-kadang dalam bentuk orang dicopot jabatan atau diangkat menjadi pejabat. Itu Khulafaur Rasyidin ketika dipilih kok mengatakan innalillahi. Kenapa Pak? Ini kalau orang sekarang itu dipilih jadi pejabat, apa yang dia katakan? Oh, nggak bisa diekspresikan gambarannya. Sewenengnya luar biasa, berakhir dengan tumpengan mungkin itu ya, dan lain sebagainya. Ini Khulafaur Rasyidin kok mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kok mengatakan itu? Oleh karena jabatan itu di dalam hadis Sahih Muslim, itu ada loh di buku pedoman pemilihan pimpinan di Muhammadiyah. Ya, bukunya warnanya hijau, dicetak banyak dulu. Apa dikatakan di dalam hadisnya itu? Orang yang berebut jabatan, peluang selamatnya di akhirat kecil sekali. Tapi kalau jabatan itu diberikan, bukan mencari-cari sampai daftar-daftar apa gitu ya, ini diberikan, maka peluang selamatnya itu besar. Nah, para sahabat yang disebut Rasyidun, yang dikatakan Rasul itu mendapatkan petunjuk, yang dijamin oleh Rasul pasti masuk surga itu, ketika menerima jabatan kok mengatakan innalillahi. Kenapa? Karena jabatan itu masuk nomor 1 di ayat ini, khauf, takut. Kenapa? Para sahabat itu hafal Quran. Jadi ketika Allah menawarkan amanat kepada langit, bumi, gunung-gunung, mau nggak nerima? Mereka semuanya enggan menerima karena takut khianat. Akhirnya amanat itu diterima oleh manusia. Maka Allah mengatakan wa kanal insanu doluman jahula. Manusia karena bodoh dan zalim mau menerima amanat. Dalam tafsirnya amanat itu apa? Kewajiban-kewajiban mengabdi, menyembah Allah. Atau bahasa kita itu kewajiban agama. Manusia mau. Tapi ayat itu berlanjut, liyu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat, dan seterusnya, agar amanat diberikan kepada manusia ini dan diterima. Konsekuensinya apa? Karena Adam waktu itu, ini ayat kepada Adam loh ini ya, bukan kepada Rasulullah, ini kepada Nabi Adam ini. Adam bertanya, ya Allah, konsekuensinya apa kalau nanti manusia, aku ini menerima? Konsekuensinya begini, kalau mereka ini tidak mentaati, maka aku azab. Kalau mentaatinya, aku beri pahala. Maka Adam pun menerima tawaran Allah amanat itu. Maka Allah teruskan ayatnya. Ayat ini berbunyi, aku akan mengadab orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan, orang musyrik laki-laki maupun perempuan, dan aku ampuni orang-orang mukmin beriman yang bertaubat. Jadi kalau ayat ini kita pakai ya sebagai orang mukmin yang suka taubat, kita di akhirat itu punya harapan besar para jamaah sekalian untuk selamat dari azab Allah.
Makanya kalau kita membaca ayat ini tentang amanah ini, berbunga-bunga hati kita ini selama kita bertahan menjadi orang mukmin yang suka apa? Bertaubat. Coba fitrah kita ini. Fitrah kita itu disebutkan dalam surat Ar-Rum. Ya, surat Rum ayat 30 dan 31. Coba kalau itu Bapak Ibu sekalian buka itu. Fitrah kita itu apa sih? Munibin. Munibin itu artinya adalah fitrah. Allah menciptakan fitrah manusia itu adalah fitrah bertuhan, bertauhid. Caranya gimana? Satu, ya, munibin. Orang ini selalu bertaubat kepada Allah. Jadi orang bertaubat itu bukan prestasi sebenarnya. Itu adalah menjaga fitrahnya sendiri. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, bertakwa kepada Allah. Yang keempat, tidak berbuat kemusyrikan. Siapa yang melakukan empat-empatnya, ini sebenarnya bukan prestasi, ya, tapi ini kewajiban atau cara menjaga fitrahnya. Siapa yang kembali kepada Allah dengan fitrahnya, biqalbin salim, dengan hati yang bersih, selamat dia. Tapi kalau datang kepada Allah mujrimin, penuh dengan dosa, maka neraka jahanam. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, mengapa para sahabat itu menerima amanah ini kok innalillahi? Karena pemahamannya seperti ayat ini tadi. Amanah itu takut dikhianati. Dapat jabatan takut khianat, nolak semuanya. Makanya mereka mengatakan innalillahi, ini ayatnya. Itu bagian sesuatu yang menakutkan. Ya, jadi jabatan itu bukan yang membanggakan, tapi yang menakutkan. Itu dalam perspektif ayat ini. Ya, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, siapa yang beriman, yang sabar, Allah janjikan 3 rewardnya. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah itu akan memberikan jaminan 3. Sholawat. Pertama sholawat. Sholawat itu artinya adalah kesejahteraan. Makanya kita ini bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu seperti yang diberikan sholawatnya kepada Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita. Ya Allah, berilah kesejahteraan hidupnya untuk siapa? Rasulullah, Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, seperti yang kau berikan ya Allah kepada siapa? Nabi Ibrahim dan keluarganya. Itu sholawat. Lah ini Allah ingin berikan sholawat. Sholawat ini jamak loh. Jangan lupa dicatat itu. Bukan sholatun saja, tapi sholawatun. Itu artinya kesejahteraan demi kesejahteraan. Kesejahteraan dunia, kesejahteraan akhirat. Itu. Yang kedua, rahmatnya. Ini Allah akan melimpahkan rahmatnya. Yang ketiga, huda, yaitu petunjuknya. Tapi Allah harus menguji dulu. Jadi siapa yang sanggup diuji, sukses, diberi 3 ini. Makanya para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, wabah ini salah satu dari ujian Allah ini. Kalau dasarnya ayat ini, orangnya tidak mati. Orangnya tidak mati kena wabah ini. Makanya dia disuruh sabar. Kalau dia mampu bersabar, ista'inu bis-sabri was-shalah, sabar, Allah berikan 3. Ini hamba-hambaku yang nanti pasca wabah yang perlu disejahterakan hidupnya. Banyak orang di PHK karena wabah ini. Kita tidak tahu siapa ya ini ya yang akan mengalihkan dengan rezeki keluargaku kalau kayak begini ini. Tiba-tiba anaknya yang baru belajar komputer, internet, diilhami oleh Allah, fa'alhama fujura wa taqwaha. Apa Pak? Ya Bapak, aku punya acara ini. Kalau Bapak mau dukung apa? Bisnis online. Loh,
bisnis online kecil-kecilan, tapi kok selalu mendatangkan rezeki. Dan anehnya kadang rezeki anak ini lebih besar daripada gaji atau insentifnya orang tua. Saya melihat sendiri nih, anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang yang bisnis online, di rumahnya nggak ada apa-apa, dia hanya main ini loh, HP-nya saja. Dia ada buku pembukuan. Ternyata uangnya itu ratusan juta itu. Ya, 1 bulan itu untuk mendapatkan 10 juta itu bisa anak-anak muda sekarang ini. Itu bisnis betul loh ya, bukan yang bikin tayangan YouTube loh, bukan loh ya, bukan itu saya. Tapi yang betul-betul bisnis online itu kerjasama dengan ABC dan sebagainya, dia dapat tiba-tiba apa? Dia dapat hadiah umroh. Kok bisa umroh tau gitu ya? Ini dia memanfaatkan ini medsos ini. Lah orang tua akhirnya ya wes nduk, saya tak ikut ini, gimana apa yang dilakukan bapak sama ibu ini pak ini. Akhirnya ternyata bapak ibunya ini lebih besar rezekinya dibanding dia waktu sebelum di PHK. Loh ini Allah akan mengalihkan. Bukankah Allah sudah berjanji nudawiluha bainan nas? Kesejahteraan, ya, kemuliaan, bahkan status, jabatan, keilmuan apapun kami pergulirkan di antara manusia. Maka dari itu kita akan melihat pasang surut di dalam keluarga kita, sejarah keluarga kita. Pada zaman kakek nenek kita ini ada dulu disebut dengan ningrat, kaya raya, tapi turunannya berikutnya miskin, fuqara semuanya. Berikutnya lagi muncul orang-orang soleh yang sejahtera. Muncul lagi anak-anak yang durhaka. Kemudian mengalami apa? Catatan di penjara ABC, sakit ini ABC, sebagainya. Muncul kita orang soleh lagi, sejahtera lagi. Itu karena Allah sudah menjadikan sunnahnya, sunnatullah namanya. Maka dari itu jadilah orang yang dipilih oleh Allah yang terbaik. Nah, jadi kalau orang psikologi itu nasihatkan begini, jadilah dirimu sendiri. Itu kalau dalam perspektif Quran bahaya itu. Ya, Fir'aun itu jadi dirinya sendiri. Ketika dia berkuasa, otoriter, mengangkat dirinya jadi Tuhan. Maka dia mengatakan di Quran, Ana Rabbukumul A'la, aku ini Tuhanmu yang maha tinggi. Jadilah diri sendiri. Manusia kalau udah jadi sendiri, ya bisa kayak Fir'aun itu. Makanya terus kalau lihat dasarnya hadis sama Quran apa? Jadilah orang yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Siapa yang dikehendaki Allah itu? Lihat bagaimana perilaku Allah. Innallaha yuhibbus sabirin. Jadilah orang sabar. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang adil. Innallaha lama al-muhsinin, lama al-muttaqin. Allah itu bersama-sama menyertai terus orang-orang yang bertakwa, yang muhsinin, yang mencintai mereka. Jadilah ini. Jangan orang-orang yang dimurkai Allah. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu enggak suka kepada orang-orang yang apa? Ya, yang sombong karena ilmunya, hartanya, jabatannya, mukhtalin, yang membanggakan diri. Ya, kabura maktan antakulu ma la taf'alun. Termasuk itu. Orang ngajak-ngajak orang lain berbuat baik, sholat malam yuk, dirinya nggak sholat malam. Ya, ngajak puasa, tapi dirinya sendiri nggak mau puasa. Ngajak nutup aurat, nggak mau nutup aurat. Salah satu rahmat Allah di masa pandemi ini, terutama ibu-ibu ini, coba, yang pakai cadar itu kan ketakutan kemarin itu, karena terus ditekan, betul dah? Iya. Sekarang ini orang suruh nutup mulutnya, tutup sekarang semuanya pakai apa? Masker. Kenapa harus pakai masker? Pakai cadar aja kan lebih enak. Sekarang ini waktunya orang yang ingin pakai cadar berbangga. Sekarang ini. Ya, kenapa? Ya ini orang yang nggak pakai cadar aja sekarang sudah nutup mulutnya, tutup hidung mulutmu, meskipun bawahnya pakai celana cekak olahraga. Usus mulut tutup itu, hidungmu tutup itu. Ini waktunya orang yang pakai cadar bersukaria itu ya sekarang ini.
Ya, di mana-mana. Kenapa? Nggak ada yang melarang. Tapi kalau kemarin orang pakai cadar itu jadi teroris tujuannya, teroris, calon teroris dan lain sebagainya. Di YouTube itu marak itu. Ada orang yang mengatakan pondok hifdzul Quran untuk anak-anak yang kebetulan pada waktu itu acaranya kegiatannya mereka termasuk pakai udeng-udeng, tahu udeng-udeng gitu ya. Apa sih namanya? Slayer ya di sini kepalanya tulisannya la ilaha illallah. Kemudian apa? Ada orang ngomong, ini Masya Allah, ini ustadz-ustadz yang bodoh, yang macam-macam, ini yang akan melahirkan teroris-teroris itu. Itu di YouTube-nya marak itu. Yang didukung akhirnya karena dimasukkan pengadilan, diadakan pengadilan oleh kalau nggak salah itu wakil bupati ya, di Jawa Barat itu ikut mendukung, laporkan di pengadilan pesantren sebagai basis teroris. Dia orang muslim yang beriman kelihatannya wakil ini. Dia mengatakan apa? Loh, kebanggaan orang beriman itu ya kalimat tauhid itu. Makanya sampai diajar tempel di sini. Itu kebanggaan kami orang yang beriman. Ya, dan itu memang gak disukai oleh orang-orang yang tidak beriman. Tapi jangan mengata-ngatai seperti itu. Ini anak-anak calon teroris. Ini sekarang lagi proses pengadilan. Itu berarti. Jadi dalam perspektif ayat ini, wabah ini kalau target syuhada nggak kena, Allah memberikan 3: kesejahteraan, rahmatnya, dan petunjuknya. Apa yang membuat akhirnya manusia dengan petunjuk Allah ini masih menganggap wabah sebagai musuh yang harus menggunakan kata-kata ini lawan corona, di mana-mana lawan imunnya anjlok, imunitasnya anjlok karena dia ketakutan di mana-mana. Makanya Allah menjanjikan di Quran itu Allah takhafu wala tahzanu. Ya, itu ayatnya banyak itu, ayat ini itu ya. Allah takhafu, salah satunya Al-Baqarah itu ya. Al-Baqarah ayat kira-kira 38. Bunyinya begini. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, orang yang mengikuti petunjukku, loh ini petunjukku loh kata Allah ini, tidak akan ketakutan, tidak akan khawatir maupun sedih. Diulang lagi surat Toha 123. Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Siapa yang terus berusaha mengikuti petunjukku tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Kurang apa? Nah, sekarang kita lihat. Musibah tidak akan menimpa seseorang kecuali atas kehendak Allah. Ini silakan dicatat ini, Taghabun ayat 11 ini. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah mengendaki, kalau Allah tidak mengendaki nggak kena. Bapak Ibu sekalian pakai pakaian astronot itu, ya kalau Allah mengendaki kena kita itu meskipun tinggalnya di mana? Di rumah. Sama dengan kematian itu loh yang menjadi takdir Allah. Meskipun kita itu kata Allah apa? Di tempat yang kokoh, gedung yang luar biasa nggak bisa tembus oleh apapun. Kematian itu ngelenyer aja sampai ke sana, mati juga dia. Saya kalau bicara kematian selalu ingat tentang siapa? Pemimpin negara Turki. Siapa? Yang disebut Atatürk itu, Kemal Pasha. Atatürk itu gelar pahlawan besar. Makanya orang Islam nggak mau menyebut Kemal Pasha itu dengan Atatürk. Kenapa? Ini pengkhianat ini. Pemimpin pengkhianat yang menghancurkan kekhalifahan Utsmani terakhir di Turki yang sekarang ini digantikan oleh Erdogan. Dan alhamdulillah ini saya hampir menangis, tapi hampir ya, karena saya sudah melihat langsung ke sana ya. Hagia Sophia atau Hagia Sophia itu dulu ya, itu jadi sekarang kan jadi museum, sebelumnya itu jadi masjid, sebelumnya gereja. Sekarang oleh Erdogan itu dijadikan masjid kembali, diprotes oleh Eropa luar biasa karena itu sudah menjadi warisan dunia. Kok untuk kepentingan hanya, akhirnya dijawab oleh Erdogan, itu urusan negara kami, bukan urusan Anda. Dan azan dikumandangkan, Masya Allah, itu yang membuat orang bisa meneteskan air mata ya.
warisan dunia ini sekarang kembali menjadi masjid menyuarakan adzannya setelah 85 tahun lamanya tidak berkumandang karena Kemal Pasha itu. Ya, coba saya mendengarkan masjid bukan di Hagia Sophia ya, di Blue Mosque saja itu sudah rasanya Masya Allah. 2 masjid ya, yang dibelah oleh Selat Bosporus, satunya di sana masuk Asia, satunya masuk Eropa. Kalau adzan itu bergantian, di sini Allahu Akbar, yang itu Allahu Akbar, Hayyal Shalah, di sana Hayyal Falah, terus bergantian tiap hari, tiap saat. Dan suaranya menggema, itu bagus sekali soundnya. Itu membuat orang itu merinding hanya mendengarkan adzannya saja. Belum lagi kalau sampai sholat di dalamnya. Ya. Makanya di Hagia Sophia itu jadi masjid kembali dengan adzan pertama kali dikumandangkan. Di YouTube-nya Bapak Ibu sekalian punya enggak itu? Itu marak itu. Kalau enggak punya saya kirim itu. Ya Masya Allah, adzan pertama kali setelah ditutup 85 tahun yang lalu. Masya Allah. Kalau orang yang sudah umroh paketnya Turki, tahu masuk ke sana, Masya Allah. Ini ya. Kemudian ada lagi begini, mohon maaf ini ya. Apa saja nikmat yang kamu peroleh, musibah kebaikan adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, yaitu musibah keburukan, maka itu dari kesalahan dirimu sendiri. Ini kita harus paham. Kenapa kita ditimpa ini? Ya, kalau kita ditimpa dalam keadaan tidak berbuat maksiat, tetap dalam kesalehan, ini Allah sedang melakukan pilihan yang terbaik karena kita sedang diiming-imingi seperti Ramadan itu makomam mahmuda. Makomam mahmuda apa? Lailatul Qadar. Kalau kita di sholat malam diiming-imingi makomam mahmuda. Lah sekarang di wabah itu syuhada hadisnya. Sementara ayatnya 3 ini. Maka dari itu kita pantas kan berdoa kepada Allah. Ya Allah, perpanjanglah wabah ini ya Allah, sampai aku terseleksi terbaik di sisimu ya Allah. Entah engkau pilih aku jadi syuhada, entah aku engkau limpahi rahmatmu, sholawatmu, dan petunjukmu ya Allah. Orang yang mendengar doa ini mungkin akan tertawa dan mengatakan kita gila. Kenapa semua orang disuruh melawan corona, kok kita minta diperpanjang wabah kok? Nah itu loh perbedaan cara berpikir orang yang hanya menggunakan sains tanpa agama dan orang yang menggunakan sains plus agama. Sehingga kita tetap pakai masker sekarang karena mengamalkan ilmu. Ilmu itu untuk mengetahui, makanya disebut dengan ilmu pengetahuan. Supaya tahu, ilmu bukan memutuskan kebenaran. Bapak Ibu sekalian, yang memutuskan kebenaran itu hanya Allah. Karena Allah lah yang menciptakan kebenaran. Manusia tidak bisa menciptakan kebenaran. Makanya Allah mengatakan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Di ayat yang lainnya al-haqqu mir rabbika fala takuna minal mumtarin. Di ayat yang lain al-haqqu mir rabbika fala takun minal mumtarin. Di ayat yang lain kulil haqqu mir rabbikum, katakan kebenaran itu datangnya hanya dari Tuhan. Manusia diberi ilmu itu hanya untuk ikhtiar. Ikhtiar bukan memastikan. Ya, memastikan kalau kamu nggak pakai masker pasti kena loh kamu nanti. Ini melampaui batasan sains. Karena sudah bicara tentang apa? Takdir Allah. Kena atau tidak itu adalah kehendak Allah. Tapi sains tiba-tiba mengatakan kalau kamu nggak pakai masker, kalau kamu tetap salaman saja, kamu akan kena. Ini melampaui batasan ilmu. Makanya ilmu ini hanya sekedar media untuk ikhtiar. Orang pakai masker itu ikhtiar, jaga jarak ikhtiar, tidak salaman itu ikhtiar. Tapi apakah kita yakin bahwa kita tidak kena? Tidak bisa menjamin. Itu wilayah agama, ya. Maka dari itu karena agama nggak disentuh menghadapi wabah, jadi negative thinking lawan corona. Begitu plus agama, Masya Allah ya Allah.
limpailah aku sholawatmu, rahmatmu, petunjukmu ya Allah. Berilah aku kemampuan untuk sabar ya Allah. Loh, ini jadi bukan melawan, wabah bukan dilawan, tapi Allah dan Rasulnya memberikan tip, ya, trik untuk menghadapi itu. Gimana caranya? Bukan melawan, membasmi, tapi jadi sabar, muhtasiban, aliman bil qadri. Ini bedanya orang yang beriman pakai agama plus sains dengan orang yang hanya sains saja tanpa agama, sehingga setiap hari yang ada ketakutan dan ketakutan. Bahkan mohon maaf, kadang tarafnya ya, ketakutan menjadi suudon. Suudon itu bagaimana? Ini kan sudah di WA itu, di grup kita itu ya. Apa itu? Kalau nanti mau kajian, berwudulah. Bapak Ibu sekalian, kalau buka hadis Sahih Bukhari Muslim tentang berwudu, apa yang terjadi? Orang berwudu dengan sempurna, itu kharajat khotoyahu min jasadi, keluar semua dosa-dosanya dari tubuhnya. Maka kalau saya punya yang namanya pemahaman, saya loh ya, kriteria, ada orang yang berwudu itu hanya ketika akan menghilangkan najis karena ingin sholat, betul? Iya kan? Jadi berwudunya itu karena najis, batal wudunya, dia berwudu. Tidak sampai pada dia berwudu ingin membersihkan dari dosa-dosanya. Karena orang yang membersihkan dosa dengan cara berwudu itu tidak pandang dia batal atau akan sholat, dia ada air, dia berwudu. Kenapa kok begitu? Karena kita ini dalam durasi waktu 5 menit, 10 menit misalnya ya, ukuran kita ya, 15 menit ketemu orang lain, ataukah kita itu melakukan dosa karena mata kita, hidung kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, perlu kita bertaubat. Maka dia berwudu bukan karena najis, bukan karena ingin sholat, tapi ingin menggugurkan yang namanya dosa-dosa. Inilah orang yang diinginkan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kalau tingkatannya masih tadi menghilangkan najis, ya ayatnya jadi bunyinya innallaha yuhibbul mutahhirin atau mutatahhirin saja. Tawabin belum, dia belum. Ya, makanya mari kita tingkatkan sering-seringnya berwudu karena ingin menghapus dosa-dosa. Ya, mau ke Melijo, tiba-tiba itu melakukan sesuatu yang gak disenangi oleh siapa? Tukang melijonya. Apa itu? Makanan atau apa, kemudian dicium. Penjualnya ini benci sekali, seolah-olah dia jualan makanan yang basi, sehingga dia diciumi, mana ini, ciumi dan sebagainya. Kita merasa mendolimi penjual ini, maka kita pulanglah, berwudulah, bertobat kepada Allah. Ini, nah targetnya apa? Dicintai oleh Allah karena suka mutahhirin, ya, membersihkan dari najis. Yang kedua, tawabin, suka bertaubat, menghapus dosa-dosa dengan tohara, dengan wudu. Ini Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan sampai di sini. Kalau dilanjutkan lagi, ini Al-Hadid, silakan dicatat. Sampai jam berapa Mas Yusuf? Habis ya waktunya, hampir 5 menit lagi ya, 10 menit ya nanti ya. Tanya apa? Diskusinya ya, kurang 5 menit sini. Bisa dicatat surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Ma asaba min musibatin fil ardi, sama dengan tadi surat Al-Ghabun 11. Ma asaba min musibatin illa bi'nillah. Di sini ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Nah, tidak ada musibah di muka bumi atau yang menimpa kalian kecuali fi kitabin min qabli an nabra. Semuanya sudah kami catat kok. Sudah kami catat. Di Lauhil Mahfuz sudah kami catat. Kalian akan kena atau tidak sudah kami catat.
Loh kok bisa? Manusianya belum diciptakan, kok takdirnya sudah mendahului? Allah jawab itu. Ini ya, inna dzalika 'alallahi yasir. Mudah bagi Allah ngatur seperti itu. Kita belum diciptakan tapi takdir kita sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Nah, maka dari itu nyerempet-nyerempet takdir itu akhirnya ada orang yang begini, Pak, kalau kita takdirkan sudah masuk neraka, untuk apa berbuat baik kan gitu ya. Nah kalau kita ini sudah takdirkan masuk Allah, masuk surga, nah berbuat dosa kan nggak apa-apa, karena pasti masuk surga. Makanya ketika tajamuk, kumpul-kumpul para sahabat di masjid nggak pulang-pulang, itu Rasulullah itu khawatir. Kenapa ya Rasulullah, Anda khawatir dengan tajamuk, kumpul-kumpul kami ini? Aku khawatir kamu membicarakan takdir dan akan binasa seperti umat-umat terdahulu. Kita itu tidak tahu ditakdirkan Allah itu masuk surga atau masuk neraka. Makanya nggak usah dibicarakan. Terus gimana? Yang penting taatilah Allah dan Rasulnya, biar Allah yang mengubah takdir kita dari neraka masuk surga karena ketaatan kita kepada Allah. Maka dari itu kita masuk surga bukan karena amal kita. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Ya, kenapa kita dirahmati? Karena kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Ya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Yang taat Allah, taat Rasul sukses besar ya. Ya, sukses. Orang sukses kok masuk neraka? Gak mungkin kan begitu. Ya. Ini akhirnya apa? Kalau memang kita kena dan tidak kena wabah, itu adalah karena takdir Allah itu ditetapkan dengan tujuan ini, kata Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya likai la taksau, mana ada ayatnya? Ini likai la taksau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Supaya kamu ini paham, jangan sedih, jangan berduka, yen luput. Ingin jadi sarjana kok gagal, ingin jadi orang kaya gagal, ikut daftar PNS sampai 10 kali kayak uang duwuh, ya gak pernah diangkat-angkat PNS. Ya mohon maaf loh ya, ini contoh-contoh real saja. Kan ada tuh yang orang daftar PNS lebih dari 10-an kali ya, nggak dapat-dapat dia. Ya menikah ingin dapat orang ganteng sekali, welek terus cerai lagi, nikah lagi, cerai lagi, sampai berkali-kali nikah, ya gak dikasih yang ganteng. Ya, saya inginnya tinggi semua sampai mancung, kulit putih dan sebagainya gitu. Ternyata orang hitam kayak Pak Taufik, pendek, bisa pesek, bisa masya Allah, kayak ganjel apa di omah ini, kayak deni tikus katanya. Lah itu kan orang sampai punya ilustrasi begini ini. Kenapa Allah ngambil kebijakan begini? Buka, catat sekarang, boleh catat itu, karena di sini nggak ada. Suratnya Asy-Syura, surat Asy-Syura ayat 27. Lau basatawwur rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walakinnallaha yunazzilu. Ya, yunazil itu artinya mencurahkan karunia, biqadarim mayasa, diukur oleh Allah. Orang ini pantasnya dilebihkan atau dikurangi, itu diukur oleh Allah. Sebab apa? Supaya manusia tidak labaghaw fil ard, tidak berbuat melampaui batas. Jadi ada orang itu tetap dimiskinkan aja supaya dia tetap dalam kesalehannya. Sik tahajud, sik duha, sik puasa Senin Kamis, bahkan ayamul bid, ditinggal Senin Kamis sudah puasa Daud, dia ningkat sudah dia. Ya, dulu itu satu hari itu one day one apa? Bukan juz. Di masa jahiliyahnya itu satu lagu mesti hafal dia. Satu hari satu lagu. Ya, lirik lagu itu hafal dia. Satu hari satu lirik lagu. Sekarang ini one day one juz. Masya Allah. Kenapa? Karena miskin. Karena diciptakan oleh Allah nggak ganteng, nggak cantik. Jadi kalau mau jadi bintang film nggak laku. Makanya sekarang jadi bintang Quran terus.
wandi wancus, rajin ke masjid. Kenapa kok ke masjid? Karena hiburannya hanya di masjid. Karena hiburan yang lain gak duit-duit. Ya, Allah takdirkan dengan itu hadis sahih Bukhari Muslim 7 golongan. Nanti di akhirat yang dilindungi oleh Allah, salah satunya hatinya yang tergantung di masjid. Suka datang di masjid, karena itu Allah itu hilangkan yang mengganggu dia ke masjid. Mulai HP nggak punya kecuali yang jadul. Ya, mau bermain ini, mau kemana, wisata kemana, mau bangga apa, diambili oleh Allah, dimiskinkan, biar rajin ke masjid. Akhirnya hobinya hanya ke masjid, baca Quran, sholat, taubat di sana. Lah inilah hatinya tergantung di masjid. Jadi kadangkala kita itu nggak suka. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan fa'asa antakrau syai'an fahuwa syarrul lakum. Bisa saja loh kalian itu membenci sesuatu, dimiskin Allah nggak mau, disakitkan oleh Allah nggak mau, dilaparkan nggak mau, dimatikan nggak mau istri atau suami atau anaknya, ya kan, kekurangan beban nggak mau. Tapi kata Allah apa? Bisa jadi itu sebenarnya lebih baik bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu Allah mengatakan Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Surat Al-Baqarah itu 112 mungkin, coba cek ayatnya. Al-Baqarah 112. Fa'asa an takrahu syai'an fa huwa syarrun lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Moga-moga enggak salah ayatnya, tapi suratnya betul Al-Baqarah. Ya, 112. Insya Allah sampai di sini. Jadi kalau kita ini gagal meraih sesuatu, termasuk apa? Gagal ketika kita ingin selamat wabah corona, jangan putus asa. Karena itu adalah takdir Allah. Allah punya agenda sendiri kepada diri kita, ingin menyuguhkan pasti yang terbaik. Tapi tampilannya, casingnya mesti nggak disukai. Ini pas juga habis baterainya, maka saya tutup ya sampai di sini. Oke, kira-kira masih bisa. Baik, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.